lama nih tidak ada bikin konten di YouTube. Kemarin sih baru upload juga kan kemarin. Itu pun juga untuk itu videonya untuk kampus sih sebenarnya. Sekarang ya aku coba bikin rutin lagi. Semoga bisa rutin upload ya, karena waktunya nih kadang-kadang tuh harus bentrok dengan jadwal kuliah juga sekarang. Nah, sekarang aku mau cerita tentang pengalaman aku waktu daftar beasiswa sama daftar kampus di Jepang. Alhamdulillah sekarang aku kuliah di Universitas Ritsumeikan di kampus Biwako Kusatsu. Jadi sebelum aku cerita tentang beasiswanya, aku cerita tentang kampus tentang Ritsumeikan dulu. Nah, Universitas Ritsumeikan ini ada 3 kampus. Satu di Osaka, Ibaraki, yang kedua di Kyoto, Kinugasa, yang ketiga nih di Biwako Kusatsu. Nah, ada satu lagi namanya Ritsumeikan EPU, Ritsumeikan Asian Pacific University. Nah, aku di sini keterima untuk semester musim gugur, fall semester untuk tahun 2000, ajaran tahun 2022. Jadi kuliahnya aku di sini keterima di jurusan ekonomi development, master program economic development. Nah, aku waktu daftarnya itu di tahun 2021. Aku dapat infonya online, proses pendaftarannya dengan ngirim berkas semuanya. Nah, untuk apa sih syarat-syarat untuk daftar di Ritsumeikan University ini? Nanti aku kasih linknya di deskripsi. Untuk proses pendaftaran di Ritsumeikan University ini itu barengan dengan waktu mau daftar beasiswanya. Aku kebetulan alhamdulillahnya dapat beasiswa Asian Development Bank Japan Scholarship Program. Nah, dia ada 2 sih untuk Ritsumeikan University ini. Dia ada Max, beasiswa Max sama beasiswa ADB-JSP. Kalau beasiswa Max ini, kalau di Ritsumeikan dia jurusannya computer science. Nah, kalau ADB-JSP ini jurusannya untuk jurusan ekonomi. Nah, aku daftarnya di jurusan ekonomi, jadi aku daftar untuk beasiswa ADB-JSP. Jadi waktu mau daftar ke kampus itu sekalian formulirnya dikirim semua serempak dengan formulir untuk daftar untuk apply beasiswa ADB-JSP-nya. Itu dikirim via pos. Nah, untuk tahun 2022 ini sudah buka mulai dari tanggal 17 November. Mulai tanggal 17 November sampai dengan 15 Desember. Wah, ini termasuk pendek nih untuk tahun dibukanya. Kalau aku kemarin itu akhir November kalau tidak salah sudah buka, terus sampai dengan pertengahan Januari dia. Nah, beasiswa ADB ini banyak kita dapat keuntungannya ya, hampir sama kayak Max. Tapi yang ngebedain antara ADB sama JSP, ADB ini ada kewajiban untuk kembali ke negara asal selama 2 tahun. Hampir sama ke LPDP. Tapi kalau LPDP kan 2N+1, sedangkan ADB cuma 2 tahun. Kita kembali kayak memberikan kontribusi ke negara asal selama 2 tahun. Kalau Max kan tidak ada kewajiban untuk balik. Beberapa syarat untuk beasiswa ADB ini aku ngomong syarat beasiswa ADB dulu ya, karena nanti
untuk daftar ke kampus tuh ada beberapa syarat tambahan. Nah, untuk daftar beasiswa ADB ini pertama negara asal itu tergabung dalam Asian Development Bank. Indonesia sudah tergabung dalam Asian Development Bank. Kedua, kampus tempat kita daftar dan juga jurusannya itu terdaftar di dalam program Asian Development Bank Japan Scholarship Program. Nah, Ritsumeikan ini yang terdaftar kampus Ritsumeikan University ini yang terdaftar di ADB JSP itu cuman program ekonomi master program economic development, cuman itu yang terdaftar. Sudah itu yang ketiga itu sudah lulus, sudah dinyatakan lulus di status bachelor degree. Yang keempat, sudah punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Pengalaman kerja 2 tahun ini sudah dibilang dia full time professional working experience. Jadi memang benar-benar kita yang kerjanya kerja profesional gitu. Terus yang kelima itu punya kemampuan bahasa Inggris baik speaking maupun writing. Itu nanti kita ngirim hasil tes kemampuan bahasa Inggris kita, entah itu TOEIC, TOEFL ataupun IELTS. Itu diminta nanti sama orang kampus juga minta tuh. Itu syarat di kampus juga ada. Syarat tuh untuk umurnya tidak lebih dari 35 tahun. Terus syarat ke-6 itu kesehatannya baik. Syarat ke-7 wajib kembali ke negara asal setelah selesai kuliah. Nah, selanjutnya apa sih benefit yang kita dapat dari beasiswa ADB? Tadi kayak aku bilang pertama tadi, beasiswa ADB ini hampir sama kayak Max yang kita dapatnya. Nah, untuk biaya kuliah kita full ditanggung sama beasiswa ADB. Terus dapat living cost itu 147.000 yen. Terus dapat tunjangan buku 100.000 yen. Itu untuk selama 2 tahun. Terus dapat tunjangan penelitian 100.000 yen juga selama 2 tahun. Tiket pesawat pulang pergi ditanggung. Terus selanjutnya dapat biaya asuransi kesehatan. Nah, untuk biayanya cuman itu Bang dapat. Kan biaya kuliah, living cost, biaya buku, biaya research, penelitian, tiket pesawat, pulang pergi, biaya asuransi. Nah, berapa syarat daftar di kampus Ritsumeikan University dengan program beasiswa ADB itu pertama yang berkas wajib tanda tangan itu harus tanda tangan asli sama stempel asli juga. Terus semua dokumen yang wajib dikirim harus dalam bentuk bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris, di print dalam ukuran kertas A4. Terus yang berikutnya syarat yang perlu dikirim bentuk fisik itu ada formulirnya. Ada formulir, riset proposal tuh dikirim fisik sama tadi juga aku bilang via email. Terus surat rekomendasi dari dekan atau dari atasan itu wajib ditanda tangan sama distempel basah asli, tidak boleh yang printan ya. Kan ada sekarang tuh yang tanda tangan elektronik atau stempel elektronik itu tidak boleh dia. Nah, ijazah S1, transkrip nilai S1,
sama ringkasan skripsi. Itu semua harus dalam bentuk format bahasa Inggris. 3 nih. Ya semua berkas harus format bahasa Inggris, tapi yang 3 nih format bahasa Inggris. Tapi kalau ijazah kita dan transkrip nilai kita masih bahasa Indonesia, kita translate ke penerjemah tersebut sama dilegalisir ke notaris biasa sudah cukup. Tidak perlu ke Kumham, tidak perlu apostil, tidak perlu apostil ke Kumham, tidak perlu. Terus untuk ringkasan skripsi itu cuman summary jangan bukan semua skripsi kita yang misalnya 83 atau berapa 100 lebih halaman itu, bukan itu yang ini, bukan yang kita translate ke bahasa Inggris, tapi cukup summary-nya Habis itu fotokopi paspor, terus hasil tes kemampuan bahasa Inggris, entah itu TOEFL, entah itu IELTS ataupun TOEIC. Kalau aku kemarin daftar pakai IELTS, minimal skornya itu kalau 5,5 kalau untuk IELTS. Kalau TOEFL berapa ya? TOEFL dia kalau tidak salah cuma TOEFL IBT dia yang terima. Itu 79 sama TOEIC 730. Sama pas foto 4,5 kali 3,5 3 lembar. Surat keterangan bekerja. Surat keterangan bekerja ini wajib ditandatangan sama stempel basah. Itu terserah yang tanda tangan, dalam arti bukan terserah ini pejabat ya, bukan arti staf biasa, tapi pejabat yang berhak mengeluarkan itu, entah itu si direkturnya ataupun kepala departemen SDM-nya gitu. Sudah itu surat keterangan penghasilan kita. Nah, itu dalam bentuk bahasa Inggris semuanya. Surat keterangan kerja sama surat penghasilan itu dalam bentuk bahasa Inggris. Sudah itu surat keterangan penghasilan keluarga. Kalau yang belum menikah, penghasilan orang tua. Kalau yang sudah menikah, penghasilan istri. Nah, dokumen semua itu dimasukin dalam satu amplop, kecuali satu amplop semua. Nah, untuk surat rekomendasi tadi dimasukin dulu ke amplop terpisah, terus disegel, digabung ke dalam berkas-berkas yang lain yang untuk dikirim. Itu dikirim langsung ke bagian administratif office di Sumekang University. Itu semuanya ada di alamat itunya ada di apa ya, di PDF-nya ini, di PDF-nya di Sumekang University ini. Jadi apa tadi saya ulangin, aku ulangin ya. Ini ada formulir, riset proposal, surat rekomendasi dari dekan atau atasan, ijazah S1, transkrip nilai S1, ringkasan skripsi, fotokopi paspor opsional, hasil tes kemampuan bahasa Inggris, entah itu TOEFL, IBT, IELTS atau TOEIC, pas foto 4,5 kali 3,5 3 buah, surat keterangan bekerja dan surat keterangan penghasilan, dan terakhir surat keterangan penghasilan keluarga, entah itu orang tua atau suami atau istri atau suami yang bagi sudah berkeluarga. Kalau yang belum keluarga, orang tua. Dan jangan lupa untuk riset proposalnya, itu riset proposal dan skripsi itu juga dikirim via email ke emailnya Sumekang University. Untuk riset proposalnya itu ditulis dalam bahasa Inggris sudah pasti, ukuran A4. Kalau pas zaman aku kemarin itu 800 kata kalau salah, 800 kata. Jangan lupa ditulis di
di depan itu jangan terlupa di di atas lah ya, di atas tuh di halaman pertamanya itu tulisnya Master Program in Economic Development, terus nama lengkap kita sama judul riset proposal kita apa. Untuk pengiriman berkas itu, kalau pas aku kemarin itu kan yang 2021 itu cap pos atau cap DHL itu di hari deadline masih bisa. Sedangkan untuk yang tahun ini, aku baca di syaratnya ini semua dokumen itu harus sampai pas di waktu deadline-nya. Jadi tidak boleh bukan cap pos atau cap DHL itu di tanggal deadline, tapi harus nyampe-nya maksimal di tanggal deadline-nya tanggal 15 Desember itu harus sudah sampai di Ritsumeikan University. Jadi siapin jauh-jauh hari semua berkas kita tuh, dan kita bisa ngirim lebih awal gitu. Jadi karena takutnya kan ada kendala gitu kan, pengiriman gagal gitu. Untuk ngindarin itu sih sayang baik kita sudah ngumpulin berkas, sudah ngeluarin duit untuk legalisir sama translate penerjemah tersumpah kan. Berkas kita nyampenya tahunya tanggal 16 Desember nyampenya. Aduh sayangnya kan kalau 16 Desember kan gagal karena cuman kelewat sehari berkas kita nyampe. Nah, formulirnya itu untuk formulir Ritsumeikan itu kan ada khusus tuh. Nah, ada juga formulir yang dari untuk beasiswa ADB-nya itu ada lain lagi. Jadi ada dua formulir yang dikirim, formulir Ritsumeikan sama formulir untuk ADB-nya. Kalau formulir Ritsumeikan tuh ya standar lah ngisinya, ngisi tanggal, ngisi namo, habis itu jadi kalau untuk formulir yang untuk formulir ngisi yang ini formulir ADB, untuk isi formulir ADB itu yang di kolom terakhirnya itu bukan kolom ya, di halaman keduanya di bagian terakhirnya itu ada bukan esai ataupun motivation letter ya, tapi itu ada pertanyaan, why do you want to undertake this particular area of study at this situation. Jadi kayak kita jelasin apa sih tujuan kita kuliah di Ritsumeikan nih, dan juga kenapa kita mau ngambil Master Program Economic Development nih, kita cocokin dengan situasi saat ini gitu. Kalau bisa tuh dikorelasiin dengan ini kita riset proposal kita sama ini kita rencana ke depan kita. Ini tidak ada banyak nih, cuman 150 kata bisa ngisinya. Jadi bikin kalimatnya seefisien dan efektif mungkin, yang bikin ADB ini tertarik untuk ngasih approve-nya, untuk approve kita sebagai awardee-nya. Nah, jarak waktu antara wawancara sama hasil info untuk keterima di Ritsumeikan dulu, itu wawancara terakhir aku tuh 27 Januari. Nah, dapat info aku keterima di Ritsumeikan University-nya itu di pertengahan Februari. Itu baru kampus ya, lulus keterima di kampus dulu baru dapat LOE lah kita kira-kira gitu. Dapat LOE itu di pertengahan Februari. Nah, untuk proses beasiswanya lagi itu, jadi kita lulus kampus dulu nih. Setelah lulus kampus, nanti kampus ngirim berkas kita untuk diajukan untuk dapatkan beasiswa ADB-JSP. Info untuk beasiswanya itu sekitar bulan Mei. Jadi dalam 3 bulan itu kemarin juga aku banyak daftar di beberapa
beasiswa yang lain kayak GKS aku daftar juga kemarin. Nah, jadi itulah semua proses pendaftaran untuk daftar di Ritsumeikan University sama dengan beasiswa Asian Development Bank Japan Scholarship Program. Dan akhirnya alhamdulillah aku sekarang di sini belajar di Ritsumeikan University mulai dari September kemarin. Mungkin sekian ini sharing-sharing santai tentang beasiswa dan Ritsumeikan University. Kalau ada yang mau ditanya, tulis di kolom komentar. Nanti juga aku masukin link-link untuk link link ADB-nya, Asian Development Bank JSP-nya, sama link Ritsumeikan University-nya. Sekian dari aku untuk hari ini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa.